Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Zahra dari kelas R2I, Pendidikan Ekonomi dengan NPM 2023 1450 1076, mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Anco SOSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran. Apa itu filsafat? Filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Filsafat memberi arah kepada ilmu pengetahuan dalam merumuskan konsep dan teori untuk membangun konsep ilmiah. Selain itu, filsafat juga dikatakan sebagai landasan perkembangan ilmu pengetahuan atau induk dari adanya ilmu pengetahuan. Filsafat juga memiliki tujuan, yaitu untuk mencari kebenaran baik tentang dunia, kehidupan manusia, maupun tentang pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, filsafat memiliki cabang utama yang juga merupakan tahapan terbentuknya ilmu pengetahuan. Pertama, cabang ontologis, yaitu hakikat tentang keberadaan suatu pengetahuan, apakah benaran ada atau tidak. Contohnya misalkan pada sebuah mata kuliah jurusan ekonomi Islam. Di cabang ini pembahasannya yaitu tentang apa itu ekonomi Islam dan apakah ekonomi Islam itu keberadaannya benaran ada atau hanya sekedar nama saja, dan pada dasarnya isinya sama saja dengan pendidikan ekonomi pada umumnya. Jadi, di cabang filsafat ini menganalisa keberadaan sesuatu yang sudah ada. Kedua, cabang epistemologi, yaitu proses lahirnya pengetahuan. Kita ambil contoh yang sama pada jurusan ekonomi Islam. Tadi di cabang ontologis membahas tentang keberadaannya. Sekarang di cabang epistemologi membahas bagaimana ekonomi Islam itu diciptakan. Dari mana asal ekonomi Islam itu ada. Jadi di cabang epistemologi ini mengkaji tentang sumbernya, karakteristiknya, dan cara mendapatkan atau menciptakan pengetahuan tersebut. Epistemologi ini disebut juga dengan metodologi. Ketiga, aksiologi, yaitu tentang kebermanfaatan atau kegunaan dari pengetahuan tersebut. Setelah melalui tahapan bagaimana proses lahir ekonomi Islam di cabang epistemologi, selanjutnya di sini aksiologi membahas tentang mengapa ekonomi Islam itu ada, apakah memiliki manfaat dan kegunaan bagi kehidupan manusia, atau malah sebaliknya. Nah, hal ini dibahas di cabang aksiologi. Di dalam filsafat ada beberapa aspek penting yang berhubungan dengan pencarian kebenaran. Aspek tersebut pertama ada pendekatan utama. Antara lain ada rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme, pendekatan yang mengandalkan akal dan logika sebagai sumber utama pengetahuan. Para rasionalis percaya bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui pemikiran yang logis dan deduktif, seringkali tanpa bergantung pada pengalaman indrawi. Sedangkan empirisme lebih menekankan pada pengalaman dan observasi sebagai sumber utama pengetahuan, melalui pengumpulan data dari pengalaman indrawi dan eksperimen. Gabungan rasionalisme dan empirisme yang disebut dengan kritisisme, yang dipelopori oleh Immanuel Kant, dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa akal dan pengalaman bekerja bersama-sama untuk membentuk pengetahuan dan menemukan kebenaran. Selanjutnya, ada beberapa konsep kebenaran yang digunakan dalam filsafat, yaitu antara lain, pertama, teori korespondensi. Pernyataan dianggap benar jika mencerminkan atau menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Contohnya, pernyataan langit biru adalah benar jika langit memang berwarna biru. Artinya, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kedua, teori koherensi. Sebuah pernyataan dianggap benar jika koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain dalam sistem kepercayaan tersebut. Contohnya, sebuah teori ilmiah dianggap benar jika semua komponennya saling mendukung dan tidak ada kontradiksi. Artinya, kebenaran adalah konsistensi logis di dalam sebuah sistem kepercayaan. Ketiga, teori pragmatis. Suatu pernyataan dianggap benar jika ia memberikan hasil yang memuaskan dalam pengalaman atau jika penerimaannya memberikan manfaat praktis. Contohnya, suatu hipotesis dianggap benar jika eksperimen yang didasarkan padanya berhasil. Artinya, di teori pragmatis ini, kebenaran adalah apa yang bermanfaat atau bekerja dalam praktik.
Keempat, teori konsensus. Suatu pernyataan dianggap benar jika mendapat konsensus dari para ahli dalam bidang terkait. Contohnya, penemuan ilmiah dianggap benar jika komunitas ilmiah menyetujuinya setelah penelitian dan debat. Artinya, kebenaran adalah apa yang disetujui oleh komunitas yang berkompeten setelah diskusi dan deliberasi yang rasional. Kemudian, para filsuf juga menggunakan berbagai metode yang bervariasi untuk mencari kebenaran. Metode tersebut antara lain, pertama ada skeptisisme metodologis, sistematis terhadap semua keyakinan sampai ditemukan keyakinan yang tidak bisa diragukan. Metode ini sering digunakan secara bersama-sama dalam penelitian filosofis karena memungkinkan filsuf untuk mendekati masalah dari berbagai sudut dengan berbagai alat analisis yang dapat membantu mengungkapkan kebenaran dengan cara yang lebih dalam. Kedua, metode analisis konseptual, memeriksa konsep-konsep dengan cermat untuk memahami definisi dan implikasinya. Para filsuf menganalisa definisi, penggunaan, dan implikasi dari konsep-konsep tersebut untuk memperjelas makna dan menghindari kebingungan. Ketiga, metode hermeneutika, metode interpretasi teks, khususnya teks-teks filosofis dan agama yang melibatkan pemahaman konteks historis, linguistik, dan budaya dari teks untuk menemukan makna yang lebih dalam. Keempat, ada metode fenomenologis yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, berfokus pada studi pengalaman langsung dan kesadaran. Metode ini melibatkan deskripsi rinci tentang bagaimana kita mengalami fenomena untuk memahami esensi dari pengalaman tersebut. Dan yang kelima, ada metode logika dan argumentasi. Metode ini melibatkan identifikasi premis, memastikan bahwa mereka secara logis mengarah pada kesimpulan. Metode ini sebagai alat utama dalam filsafat untuk mengevaluasi klaim kebenaran, memastikan argumen yang diajukan koheren, valid, dan mendekati suatu bentuk kebenaran yang diakui. Jadi, dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa filsafat berperan penting dalam menemukan kebenaran dengan menyediakan kerangka berpikir kritis dan analitis melalui beberapa pendekatan teori dan menggunakan beberapa metode. Terdapat pula tantangan yang dihadapi dalam mencari kebenaran. Salah satunya, kebenaran dalam filsafat sering bersifat subjektif dan terbuka untuk berbagai penafsiran. Apa yang dianggap benar oleh satu filsuf mungkin ditolak oleh yang lain. Banyak konsep filosofis yang sangat kompleks dan abstrak, sehingga sulit untuk mencapai konsensus atau pemahaman bersama. Filsafat mendorong pertanyaan mendalam tentang hakikat realistis, pengetahuan, dan nilai-nilai, serta mengembangkan argumen yang koheren dan rasional untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.